Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas kehadirannya di online session mata kuliah desain karakter. Jadi kita sudah memasuki minggu pertemuan di mana kita akan memasuki proyek ujian akhir semester gitu ya. Jadi saya merencanakan ujian akhir semester ini rekan-rekan mahasiswa akan membuat sebuah dokumen desain karakter. Isinya ada tiga. Yang pertama itu facial expression. Jadi sebelumnya rekan-rekan mahasiswa akan memilih satu karakter yang akan dibuatkan dokumen desain karakternya. Jadi satu karakter, hanya satu karakter. Satu karakter itu nanti akan dibuat pertama facial expression, kemudian yang kedua dibuat intinya standar karakter. Jadi dokumen tentang deskripsi karakternya gitu. Jadi misalnya apa elemennya, jadi lebih detail ya. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa pernah main semacam Dungeon and Dragon gitu ya, trading card game, atau misalnya main game di RPG kan dia pasti ada parameternya. Nah, parameternya itu biasanya ada informasi mengenai misalnya dia elemennya apa, lalu dia ada statistiknya seperti apa. Statistik yang dimaksud itu misalnya seperti misalnya health pointnya berapa, lalu powernya seberapa. Tapi nanti yang saya minta di standar character sheet-nya adalah deskripsinya sih sebenarnya. Deskripsi misalnya mengenai tingginya, lalu bagaimana aksesorisnya. Jadi detail-detail mengenai aksesorisnya itu yang ditampilkan. Nanti saya sedang menyusun dokumen penugasannya. Nanti saya akan berikan contoh juga mengenai bagaimana yang dimaksud dengan standar character sheet itu. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang concern saya selanjutnya, yang kan ada tiga ya, facial expression, standard character sheet, dan yang paling utama adalah turnaround character design. Nah, dari tiga hal itu, saya memberikan kelonggaran, saya memberikan pilihan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memilih gitu ya. Jadi kan ada tiga, ada facial expression, kemudian standar character sheet, dan turnaround character design. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang wajib itu adalah membuat turnaround character design. Nah, kedua hal yang lainnya, yang facial expression dan standar character sheet atau dokumen deskripsi karakternya, itu kalau Anda buat itu akan dapat apresiasi nilai yang lebih, intinya nilainya lebih bagus gitu dibandingkan kalau hanya membuat turnaround character design. Nah, saya membuka form persetujuan kuliah offline itu agar nanti kita akan workshop untuk membuat turnaround character design. Jadi intinya workshopnya utamanya adalah turnaround character design, kemudian akan dikembangkan nanti dengan membuat facial expression dan standar character sheet. Jadi saya rencana akan membuka workshop ini minggu depan ya. Minggu depan itu kan setelah berarti tahun depan itu mungkin tanggal 4 ya, jadi tanggal 4 Januari. Nah, karena itu saya saat ini saya mendapat respon yang mengisi form persetujuan kuliah offline itu sebanyak 17 orang. Jadi nanti seberapapun mahasiswanya tetap diadakannya udah 17, udah banyak, lumayan ya. Jadi nanti saya akan tutup formnya itu 2 hari lagi, tanggal 30. Saya akan tutup form ini, jadi rekan-rekan mahasiswa hanya bisa mengisi form untuk kuliah offline-nya itu sampai hari Kamis. Nah, setelah itu saya langsung akan mengkondisikan gitu ya, dalam arti kemungkinan besar lab yang digunakan itu adalah lab A atau lab DKV yang di gedung 5, karena di sana sudah terinstall drive-nya. Tapi bisa sih kalau untuk install drive Huion ya. Jadi kita akan
workshopnya langsung dengan pen tablet gitu ya. Jadi akan ada waktu penyesuaian dulu bagi rekan-rekan mahasiswa yang ya bisa pakai pen tablet. Itu udah Gifrona ya. Nanti kita akan pakai pen tablet Huion, jadi saya akan meminjam dari Elpik gitu ya untuk tanggal 4 Januari tahun depan. Setelah ada jadi nanti awalnya kita akan melakukan penyesuaian. Jadi rekan-rekan mahasiswa eksplorasi mengenai pen tabletnya. Kalau yang sudah biasa menggunakan pen tablet, nanti ya tinggal langsung kita akan masuk ke ini, ke membuat turnaround karakter design. Jadi makanya di sini sudah ada 17 mahasiswa yang merespon, yang dari 2 kelas. Kelas F itu ada 5 orang dan kelas J ada 12 orang. Jadi berapapun rekan-rekan mahasiswa yang merespon, nanti yang akan mengikuti kuliah offline ini, sejumlah itu nanti akan kita laksanakan workshopnya. Jadi nanti gabung aja kelasnya, misalkan kelas F sama kelas J ini digabung aja gitu, biar satu waktu. Itu ya workshop ya. Nah, kalau sekarang sih saat ini saya akan sharing mengenai teknik mewarnai. Jadi saya lihat dari kemarin, dari tugas-tugas yang sudah masuk itu, saya lihat, saya amati ada rekan-rekan yang jadi sangat bervariasi ya, variatif sekali. Ada yang pakai tekniknya itu dia cel shading, ada yang hanya flat color, ada yang pakai teknik manual. Oke. Ya, sekarang saya akan sharing ya mengenai pewarnaan karakter gitu ya. Pewarnaan, bagaimana sih teknik mewarnai gitu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, langsung saya mulai dari from scratch ya. Dari from scratch itu dari layar kosong gitu. Saya share saya pakainya Photoshop sih, tapi Kang Wang yang Photoshop ya. Nanti Anda bisa menyesuaikan, misalnya kalau pakai Corel atau misalnya Anda pakai Sai atau pakai Clip Paint Tools atau Manga Studio, bebas lah sebenarnya. Jadi sebenarnya saya mau sharing teknik cel shading. Kalau kita mau painting pakai cat air tuh kayak gimana? Jadi kita mau pakai teknik cat air ke digital seperti apa, lalu kalau kalau cat minyak seperti gimana, atau cat poster. Jadi cat minyak, cat poster itu dia berbeda, dia pendekatannya dengan cat air. Karena kalau cat air itu dia karakteristiknya dia transparan gitu. Jadi kalau kita buat suatu gambar gitu, kita akan melukis dengan cat air, kita biasanya mencampur dulu warnanya di palet gitu ya, lalu baru nanti kita warnai. Dan dia biasanya dari transparan lalu baru ke gelap, dia ke gelap. Nah, kalau yang teknik poster atau cat minyak gitu, dia sebaliknya. Jadi dari flat yang gelap dulu baru ke terang gitu. Jadi dari gelap ke terang. Nanti akan saya share gitu ya. Oke. Jadi saya sharingnya menggunakan Adobe Photoshop. Ini saya sudah siapkan sih satu karakter yang sudah saya tadi. Oke, bentar ya. Saya share. Oke, nah mohon perhatian, sudah terlihat ya di layar rekan-rekan ya, gambar desain karakternya sudah terlihat di layar rekan-rekan. Nah, oke. Nah, ini yang saya tampilkan ini contoh dari pewarnaan cel shading. Cel shading itu maksudnya, jadi pertama kita buat kita warnai dengan flat color. Setelah flat color kita berikan shade-nya dengan warna yang flat. Warna flat itu warnanya solid gitu ya. Nah, misalnya di sini saya beri contoh yang karakter yang depan ini. Jadi kalau di Photoshop sih saya siapkan ada minimal 3 layer. Layer yang pertama itu layer sketsa atau clean line art gitu ya. Jadi intinya ada garisnya, kemudian ada
flat colornya di sini, flat color, dan ada shadingnya, shading and lighting lah, intinya dua aspek itu jadi satu layer. Jadi shade itu kan dia semacam bayangan gitu ya, jadi shading and lightingnya intinya shading and lighting. Oke, jadi seperti itu. Nah sekarang misalnya kita coba dari from scratch gitu ya, dari kertas kosong gitu ya. Misalnya kita gunakan kertas workspace ya, yang standar misalnya A4 gitu ya, A4. Nah di sini kita pakai satu aja dah, yang berdiri gitu ya, yang pakai bidang vertikal. Jadi orientasinya ada portrait. Nah langkah awal itu ya biasanya sih kita pakai sketsa gitu ya. Nah kalau dalam hal ini saya menggunakan pen tablet gitu ya, atau grafik tablet. Jadi ciri khas dari grafik tablet itu adalah kalau kita klik kanan gitu ya, di sini pakainya toolsnya brush. Kalau kita klik kanan, kita akan mendapatkan tampilan brush itu yang dynamic pressure. Jadi dynamic pressure itu maksudnya ada bagian yang mengecil dan ada yang membesar. Jadi ada tekanan yang berpengaruh pada tampilan garis. Jadi dengan memainkan tekanan, jadi semakin menekan pennya itu akan semakin tebal ya. Kalau ditarik dia semakin tipis. Ini sebenarnya bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilannya stroke thumbnail. Jadi kalau kita pilih yang small thumbnail, itu akan berbeda tampilannya di sini. Jadi yang biasanya kalau kita pakai mouse itu biasanya antara small thumbnail dengan stroke thumbnail. Kalau di stroke thumbnail itu dia tidak akan muncul tampilan yang seperti dynamic pressure ini. Jadi tidak ada bagian yang lancip, tidak ada yang bagian tebal, tipis tebal. Jadi intinya kalau pakai grafik tablet, kalau kita membuat garis itu dia bisa tebal tipis gitu. Kalau semakin kita tekan gitu ya, semakin tebal ya garisnya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kelebihan dari kalau kita gunakan grafik tablet secara langsung dia bisa, walaupun sebenarnya kalau kita pakai misalnya kita pakai pen tablet, pakai mouse gitu ya, kita bisa aja buat garis, lalu kita stroke dia. Misalnya kita stroke, nanti dari stroke-nya itu kita bisa dapatkan garis yang tebal tipis itu. Misalnya kita stroke, klik kanan, stroke pad. Nah di sini kita pilih brushnya, lalu kita pilih dicentang yang simulate pressure. Nah dia akan membuat garis yang dynamic pressure. Jadi ada simulasi garis yang ada tebal tipisnya. Nah ketebalan garis ini sebenarnya dia disesuaikan dengan ukuran brushnya. Di sini saya pakainya 100 gitu ya. Nah kalau saya pakai lebih kecil, misalnya saya pakai 50 gitu ya, nanti kalau dia di stroke dia akan lebih tipis deh jadinya gitu. Apalagi misalnya kalau brushnya itu saya pakai misalnya ukurannya di sini 20 gitu misalnya, dia lebih tipis lagi. Jadi klik kanan, stroke pad, kita pakai yang brush. Nah di toolsnya itu sebenarnya ada pilihannya. Jadi selain brush kita juga bisa pilih yang pensil gitu ya. Nah kalau yang pensil dan yang lain-lain, tapi yang ada garisnya adalah brush dan pensil saja. Kalau pensil dia akan menghasilkan garis yang stabil gitu, yang flat gitu ya. Kalau brush dia bisa dynamic pressure. Nah dia semakin kecil ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya bisa saja kalau rekan-rekan mahasiswa menggunakan mouse, tapi lebih lama tahapnya gitu, lebih ribet karena menggunakan pen tablet itu. Oke, jadi misalnya kita mulai membuat ya. Jadi kita buat satu layer sketsa. Nah, baik. Nah, untuk sketsa gitu ya, Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan warna apa saja gitu. Tapi nanti biasanya ada pendekatan yang digunakan, misalnya sketsanya dia menggunakan warna yang kontras, misalnya pakai biru gitu ya. Jadi dia bisa pakai biru, atau misalnya kita bisa pilih
warna biru, nanti sketsanya itu dia bisa line artnya kita bisa pakai warna hitam atau sebaliknya gitu. Misalnya kita pakai sketsanya warna biru. Nah kalau untuk menggambar, jadi nanti untuk sketsanya itu kita bisa saja agak meredupkan dikit di opacity-nya agar dia nanti lebih lebih soft gitu ya. Nah biasanya hal yang pertama kita gambar biasanya di kepala, kalau tergantung karakternya. Kalau misalnya dia humanoid, dia biasanya kita pakai di kepala dulu gitu. Nah tingginya itu bisa, kalau yang normal dia 8 kepala kan, itu biasanya 8 kepala itu dia sangat sangat kondisional gitu ya. 8 kepala, atau kalau misalnya kita mau chibi dia berbeda lagi dia proporsinya. Nah misalnya seperti ini kita buat, misalnya kita buat yang humanoid aja, misalnya kita buat yang humanoid. Lalu kita tentukan di mana dia tingginya gitu ya. Lalu nah kita tentukan misalnya kalau dia humanoid, kita bisa langsung menentukan jenis kelaminnya, gendernya, apakah dia pria atau dia wanita. Karena kalau dia wanita biasanya ada bagian di pinggulnya yang agak menonjol. Kalau yang pria dia biasanya ada di bagian dada, ini dia lebih seperti itu. Nah, jadi kita buat misalnya seperti itu ya. Kita buat misalnya lengannya di sini. Nah di sini dia bagian nah seperti itu. Jadi sebenarnya line of action juga bisa kita tentukan situ. Nah di sini kita buat saja dia posenya, pose berdiri saja ya. Kepalanya mungkin dia biar tidak terlalu ke bawah, kita kasih ke depan gitu. Nah seperti itu, jadi misalnya dia seperti itu nih kepalanya. Nah, sebenarnya nanti kita bisa juga dari sketsa ini nanti kita buatkan dia clean line artnya gitu ya. Jadi sketsa ini dia seperti kita studi bentuk dulu, nanti di sini kita setelah kita dapatkan bentuknya, baru kita bisa pertegas gitu ya. Nah di sini biasanya kalau di bagian tangan kita bisa buat bidangnya saja dulu dari kotak-kotaknya gitu ya. Nah di sini kita bisa atur misalnya proporsinya gitu ya, kalau ini mau manusia gitu ya. Nah di sini kita bisa kita buat kotak-kotaknya saja gitu. Jadi dari global, dari umum ke khusus gitu. Nah seperti ini misalnya. Oke, jadi misalnya seperti itu. Nah nanti kalau ada penyesuaian kita bisa langsung aja, misalnya di bagian sini tangannya ini kurang terbuka gitu misalnya, kita bisa langsung adjust gitu ya, kita bisa langsung melakukan penyesuaian sebelum nanti kita eksekusi di clean line artnya. Oke, jadi untuk global tubuhnya kita sudah dapat ya, di sini sudah dapat. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itulah ya. Jadi di sini kita ada dapat garis besarnya gitu ya. Kita udah dapat garis besarnya. Nah setelah itu kita langsung bisa mulai untuk membuat detailnya gitu ya. Detailnya. Jadi ada bagusnya kita langsung membentuk si karakter itu menjadi garis tiga dimensional, tampilan tiga dimensional dengan membuat wireframe-nya gitu ya. Jadi kita tampilkan dia wireframe-nya sehingga dia bentuknya dia jadi terlihat tiga dimensional gitu.
Nah setelah itu kita kita em, kita perkecil opacity-nya sama fill-nya agar kita bisa membuat line art. Nah sekarang di line art ini kita yang harus menentukan sekarang apakah dia menggunakan line, dia akan menggunakan outline atau tidak. Nah kalau menggunakan outline, ada baiknya jangan menggunakan warna hitam gitu, pakai warna yang gelap saja, tapi jangan hitam, karena warna hitam tuh dia mati gitu ya. Warna hitam tuh dia mati, istilahnya mematikan warna. Jadi sekarang kita line art. Oke. Jadi tapi sebelumnya kita harus tentukan dulu bagaimana karakter kita akan tampil itu, apakah dia menggunakan kostum khusus atau seperti apa. Nah di sini dari postur yang saya buat dari sketsa, saya akan berencana untuk memberikan kostum yang melekat di tubuhnya gitu. Jadi tidak terlalu berlebihan, sehingga nanti lebih mudah kita bisa memodifikasi. Jadi kita tambahkan misalnya di sini ada kostum gitu ya. Jadi kostumnya bisa kita tampilkan dengan warna yang berbeda, misalnya keunguan gitu ya, misalnya keunguan. Jadi kita buat kostumnya. Jadi misalnya kostumnya opacity-nya kita kecilin juga. Nah di sini kita bisa pakai kostumnya yang seperti apa kostumnya. Nah seperti itu kita gunakan kostumnya. Misalnya seperti itu kostumnya. materi lagi ini sih ya, saya lagi sharing ini nih, mendesain karakter dan mewarnai from scratch gitu ya, dari scratch. Oke, jadi misalnya di sini ada, jadi misalnya membuat buat kostum yang ya untuk cowok gitu ya. Itu yang tidak terlalu ribet, yang dia bisa digunakan tapi dia tidak terlalu ribet. Oke, jadi misalnya di sini dia langsung nempel gitu ya, dia karakternya langsung nempel. Di sini pakai sepatunya gitu. Nah sebenarnya pakai sepatu itu sebenarnya secara tricky gitu ya, tricky agar kita tidak perlu menampilkan detail dari kakinya, karena detail kaki seperti apa namanya, jari-jari itu sebenarnya perlu penanganan yang khusus. Jadi misalnya seperti ini kita buat kostumnya. Oke. Nanti kita buat detailnya di sketsa, detail wajah misalnya. Ini untuk detail, tingkat detail itu sebenarnya kita bisa menentukan karakternya tidak usah terlalu ini, tidak usah terlalu dibuat apa ya, detailnya gitu. Nah misalnya seperti itu, jadi dia nggak ada wajahnya misalnya. Jadi bisa seperti itu. Oke, misalnya dia tidak perlu ada wajahnya, seperti itu saja udah aman ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya mungkin tidak terlalu. Nah sekarang baru kita buatkan dia line artnya. Jadi bisa kita buatkan grup misalnya di sini pre-nya atau konsep gitu ya. Konsep. Nah, nanti kita buatkan line artnya. Oke, di konsepnya ini opacity-nya dikecilin. Nah, di line art ini kita langsung kita eksekusi gitu ya. Misalnya saya gunakan ya warna line artnya itu dia agak kebiruan aja dah, gelap. Nah, seperti itu. Nah disinilah sekarang kita belajar untuk membuat garis yang baik itu. Baik itu maksudnya seperti apa sih?
Nah, garis itu sebenarnya dia bisa garis itu dia bisa membentuk satu bidang gitu ya, bisa gurat gitu ya misalnya sini. Nah di sini kita buat lebih tipis itu, sininya lebih tebal dikit. Nah dia di sini kita terapkan prinsip bagaimana kita membuat garis yang baik. Nah kalau dengan grafik tablet dia punya sensitivitas, jadi ada tingkat sensitivitas dalam menarik garis gitu ya. Nah misalnya kita buat seperti ini, misalnya di sini dia ada bagian yang kita terlewat tuh misalnya, nah, seperti ini. Nah di sini, lalu di bagian, kita buatnya lumayan apa ya, lehernya lumayan panjang gitu ya. Nah di sini bagian detailnya, karena dia ada bagian yang mau masuk ke bagian dalamnya, jadi kita buat detailnya seperti itu. Jadi di sini ada semacam yang masuk gitu ya. Nah di sini dia sebenarnya garisnya tidak terlalu bagus ya. Jadi memang harus banyak berlatih sih. Nah di sini kita bisa buat seperti itu. Nah di sini kita buat ya, misalnya di sini ada yang masuk ke dalam gitu ya. Di sini juga kita bisa buat. Nah di bagian ini dia ada bagian yang terbuka gitu ya. Sini dia ada bagian yang masuk seperti ini. Bentar, nah di sini ternyata ini kurang pas, ini kita perbaiki sedikit. Nah seperti itu. Spider-Man. Oh iya ya, mungkin alam bawah sadar saya pengen berhasrat untuk nonton Spider-Man yang No Way Home ya, tapi belum terpenuhi hasratnya. Ada yang sudah nonton nggak Spider-Man No Way Home? Emang udah dibuka ya kayak gini ya? Bioskopnya udah dibuka belum? Ada yang udah nonton? Niko, kamu udah nonton Niko? Oke, jadi di sini tinggal kita buat garis yang nah seperti itu, garis yang sebenarnya ada bagusnya ini dilakukan dengan apa ya, dengan santai. Biasanya sih pakai musik tuh bagus ya, kita dengarkan misalnya bagi yang suka suka dengar musik itu bisa sambil dengar musik itu sebenarnya mendukung suasana. Nah, di sini dia ada biar dapat seperti itu. Ini salah kebalik ya. Nah segini sebenarnya. Bagian tangannya sebenarnya kalau Anda perhatikan
belajar menggambar anatomi itu sebenarnya bisa dimulai dari menggambar jari sebenarnya, tangan. Jadi Anda melihat tangan kiri, kemudian tangan kanannya yang Anda pakai menggambar. Nah ini sebenarnya dia sedikit kebesaran ya di tangannya, jadi kita bisa tweak ya, kita bisa menyesuaikan gitu. Kita bisa sesuaikan dia biar tidak terlalu besar. Yang ini juga misalnya terlalu besar, kita bisa menyesuaikan. Seperti itu. Nah kita pastikan misalnya kalau ada kita lakukan perubahan atau perbaikan itu, kita pastikan garis yang tadi kita edit itu ya, itu menyambung semuanya, karena nanti kalau kita pakai teknik yang cel shading, semua garis itu harus tertutup kalau di Photoshop ya. Itu. Nah, misalnya seperti ini kita buat. Jadi dia ada bagian yang tipis garisnya, ada yang bagian yang tebal. Nah ini ada bagian yang besaran. Ya ini kakinya ternyata kekurusan, mungkin dia jadi dia lebih banyak senam ya, ini atlet senam, jadi dia kakinya agak kurus. Udah, oke. Nah sebenarnya juga kalau di Wacom kita bisa muter-muterin sih, kita bisa rotate gitu ya tampilannya, kita bisa rotasi, cuman ya itu kembali ke kita gitu ya, apakah memang suka seperti itu atau tidak. Oke, jadi misalnya seperti itu. Di bagian ini dia kita tambahkan detailsnya. Nah di sini kita buat bagian. Jadi sebenarnya bisa saja ketika kita membuat sketsa ini kita lakukan modifikasi gitu ya, atau misalnya kok ada salah, misalnya di sini dia kurang satu sejajar gitu ya, jadi kita bisa pakai kita tweak gitu ya. Nah misalnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah bisa langsung mulai mewarnai gitu ya. Kita sudah bisa mulai mewarnai nih. Oke, misalnya di sini. Kita sudah bisa mewarnai sih sebenarnya di sini. Oke, sebelumnya lihat bajakannya saya. Oke, saya sudah Pak, sudah lama bioskopnya buka. Oh, sudah lihat bajakannya. Udah keluar ya bajakannya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanya nggak? Sampai di sini, sampai progresnya di sini, ada bertanya nggak? Nggak ya. Saya lanjut ya kalau gitu ya, kita warna ya. Oke, nah sekarang di sini sih sebenarnya masih ada salah, jadi kayak pakai pampers dan diapers nih. Jadi kayak pakai diapers dia, jadi kita perbaiki bagian sini. Kita perbaiki bagian sini. Nah di sini juga ada salah nih di sini. Berarti kita geser nih kakinya, ini kita geser. Ya. Nah di sini sudah kita geser, kita perbaiki di sini.
Oke, nah seperti itu aja. Oke, nah sekarang kita bisa mulai membuat satu aja dulu layer yang isinya warna flat. Nah ini kalau pendekatannya kita pakai warna gini ya, cel shading ya. Nah di sini kita bisa langsung lihat ya lumayan, dia lumayan kurus ya si karakter kita. Oh ya, jangan lupa untuk di save ya, jangan lupa untuk di save UAS ini ya, ujian akhir semester. Oke. Nah kalau kita sudah buat sketsa, kalau kita mau pakai teknik shell shading, kita harus pastikan line art itu dia nyambung semuanya gitu, karena nanti kalau kita selection, dia langsung seleksi itu dia terbatasi gitu ya, dia tertutup. Oke, nah sekarang kalau di Photoshop kita bisa pakai selection ya, jadi kita pakai magic wand, kita pakai selection. Nah kita bisa memberi warna pada masing-masing bagian. Nah di sini saya bisa membagi, ada bagian kostum dan ada bagian tubuhnya si karakter ini. Oke, jadi misalnya kita pakai yang di sini dia ada yang lewat nih. Nah di sini masih belum jelas kayak gimana yang di sini. Oke, nah misalnya kita buat di sini. Sini kita pakai itu. Oke, ada yang mau request nggak warnanya apa? Ayo silakan. Ah, biru hijau. Biru hijau. Oke dah, biru ya. Balance biru sama hijau ya. Oke. Tapi biru sama hijau itu ya dia kurang kontras ya. Oke, coba kita biru sama hijau. Nah birunya itu yang mana, hijaunya itu mana, kita coba lihat ini sekarang nih. Ini kalau di Photoshop itu saya makainya pertama biasanya pakai yang ini nih, Magic Wand Tools. Tapi kelemahannya yang mana dia nih, kan hilang nih. Oh ya, oke. Kelemahannya nanti kalau kita langsung warna gitu ya. Kalau kita langsung warna, kita misalnya di bagian warna, oh ya line art itu dia kok bisa di atas ya, di atasnya color. Jadi colornya di bawahnya line art. Nah kalau kita misalnya pakai Photoshop, kalau kita warna langsung ya, misalnya pakai warna biru, kita pakai warna biru ya, warna biru, misalnya warna biru. Nah ini kan saya pakai langsung Alt delete ya. Nah kalau kita pakai warna langsung kita warnai, itu dia ada bagian itu yang sebenarnya tidak ke warna, ada bagian pixel itu yang tidak ikut diwarna. Ini sebenarnya kelemahan dari Pixelate ya kalau kita pakai software Pixel. Nah cara mengatasinya kita bisa cara mengatasinya kita bisa fill the select. Nah bagusnya lagi kita bisa langsung select pixel. Nah tadi kan saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita langsung seleksi, itu ada bagian yang pixelnya itu yang tidak terwarna. Jadi solusinya kita bisa pakai setelah kita seleksi, kita pilih select, kita lebarkan ya selectionnya, modify, jadi select, modify, lalu pilih expand. Nah expandnya bisa Anda pakai 2 atau 3 pixel tergantung dari ukuran workspace-nya. Kalau di sini saya ukurannya kan A4, ini sebenarnya 2 pixel itu cukup dia sebenarnya. Nah dia langsung melebar ke bagian sebelah kanan, karena dia di bawah, karena warnanya ini, colornya ini dia di bawah line art, jadi dia sebenarnya dia terlindungi gitu. Nah sekarang kita tinggal berikan warna aja.
Nah dia sudah langsung dia di bawah line art tuh, walaupun sebenarnya masih ada bagian-bagian yang tidak terjangkau warna gitu ya. Nah seperti misalnya di bagian ini masih ada yang tidak terjangkau warna kalau kita mau bekerja dengan detail gitu ya. Nah ini di bagian apanya ini dia. Oke. Nah itu sebenarnya bisa di bagian mana dia, di navigator ya, di navigator ini. Oh di sini dia. Jarinya kurang kan? Apa? Apanya? Itu jari tingginya. Oh iya, oh ini dia kurang. Oh iya. Ya ini dia tadi kurang terseleksi dia. Bisa langsung diwarnai seperti ini, bisa pakai selection. Nah ini kalau kita pakai shell shading gitu ya. Sebenarnya kalau mau shell shading, cat air atau cat minyak gitu, sebenarnya bisa aja kita mulai dari flat color. Semuanya mulainya dari flat color. Oke, nah kita udah punya nih warna dasarnya. Sekarang tinggal warna kostumnya gitu ya. Warna kostumnya misalnya apa tadi, hijau gitu ya, tapi pas nggak hijau ya? Coba kita lihat ya, kalau warna hijau pas nggak ya? Langsung aja semuanya kita pakai nih, kita selection. Kalau warna hijau kayaknya bagusan dia keputih, dia kok hijau dia harusnya lebih terang. Bisa kok dia hijau itu hijau seperti apa sih dia? Misalnya hijaunya deh, hijaunya agak gelap atau agak terangan aja. Oke, nah jangan lupa untuk dia di bagian color ya. Nah kita jangan lupa untuk select, modify, di expand, pakainya 2 pixel. Kita warnai. Nah. Oh, dia jadinya seperti ini dia. Hijaunya itu kan banyak tuh range-nya tuh. Nah ada bagian yang sebenarnya kalau misalnya seperti ini ada permasalahan yang detail kecil-kecil seperti ini, Anda bisa saja buatkan satu layer di bawahnya, di bawah color itu, lalu Anda bebas lah warna. Nah, karena nanti kan dia ada di bawah itunya, di bawah colornya, jadi Anda tidak perlu langsung harus khawatir untuk kehilangan detail, maksudnya kesulitan gitu ya. Nah setelah itu lagi disatukan dia antara color dengan yang layer yang di bawah tadi. Nah di sini masih ada yang kurang rapi, tinggal dirapikan saja nih, dihapus. Oke, seperti itu. Nah di sini lagi misalnya kalau ada yang yang terlewat seperti ini, Anda tambahkan satu layer di bawah color. Nah lalu Anda tinggal balikannya seperti itu, jadi lebih bebas Anda mewarnai gitu ya. Nah di sini saya tangan kiri saya di ALT, tangan kanan saya megang grafik tabletnya. Oh matanya belum ada nih. Matanya warna apa nih? Warnanya mata apa? Oh matanya warna apa? Bisa ada yang mau request? Apa? Merah. Kok senang sekali mau mata merah? Sakit mata ya, lagi sakit mata ya karakternya. Biar sangar. Oh kalau mau biar sangar kita buat nanti dia berkilauan ya. Kita buat dia berkilauan nanti. Merah ya, boleh deh, merah deh. Itu kayak karakternya Big Hero 6 itu nggak sempat yang salah satu runnernya. Apa di mana? Salah satu karakter Big Hero 6 itu loh Pak. Oh, Big Hero 6 tuh. Ya. Oh. Dia itu Mirip ya. Merah, sakit mata dia merah, nggak apa-apa ya. Oke deh, nggak apa-apa dah. Kalau gitu matanya kita gini deh, kita adjust deh biar lebih soft gitu ya, soft karena dia soft. warnanya RGB itu. Apa? Chibi? RGB warnanya. Oh RGB, oh iya, red green dulu. Tapi nggak RGB yang 100% kayak gini. Nah oke, jadi sekarang kita udah punya flat color ya, kita punya flat color. Nah sekarang, sebenarnya flat color ini kita bisa pakai, langsung kita bisa pilih gitu. Jadi lebih mudah kan, kita tinggal milih bagian flat colornya saja untuk mewarnai. Jadi kita nggak perlu lagi kita pilih di line artnya untuk kemudian kita seleksi. Kalau kita sudah punya warna kan kita langsung pilih di bagian warna itu. Nah sekarang kita menggunakan pendekatan misalnya shell shading gitu ya. Oke, jadi di sini kita buatkan satu layer ini dia shell shading, itu shading aja lah misalnya shadingnya. Oke, nah untuk shading biasanya sih kalau bayangan tuh kan dia sebenarnya tidak hitam, dia sebenarnya hanya karena dia tertutup oleh bidang, jadi dia sebenarnya warnanya itu
warna ininya, warna dasarnya. Jadi ada yang seperti fill color, seperti apa yang namanya istilahnya, dia fill colornya, terus ada warna yang lebih gelap dan ada warna yang lebih terang. Jadi ada di mana tuh di biasanya di image adjustment, di color balance ya. Di sini kan color balance, di situ ada shadow, ada midtones, ada highlight. Jadi kita perlu perhatikan yang bagian tone-nya. Jadi midtones-nya dia yang mana, shadow-nya mana, yang highlight-nya mana. Jadi warna tengahnya yang mana, warna yang paling gelapnya apa, dan warna yang paling terangnya apa. Jadi kita perlu perhatikan seperti itu. Nah, misalnya kalau di sini dia anggap aja warna tengahnya yang biru ini. Oke, jadi kita buat warna shadingnya. Nah, kalau untuk shading, jadi kita bisa pakai brushnya itu yang ini, yang flat, yang solid. Jadi kita bisa langsung pakai dengan opacity 100%. Kalau kita pakai pendekatan tampilan cat air, beda lagi opacity-nya, kita bisa kecilkan. Lalu di sini di bagian pressure-nya itu kita bisa aktifkan gitu. Nah, kalau kita pakai shell shading, kita pakai yang brush yang flat tapi dengan warna yang lebih ringan, lebih berat gitu ya, lebih gelap. Nah, di sini kita bisa pakai warna yang lebih gelap. Ini yang sebelumnya kan ini warna lebih gelap. Lalu kita bisa atur hue-nya, misalnya agak ke arah ungu misalnya. Jadi di sini kita bisa langsung dapatkan perbandingan antara yang current dengan yang ini. Nah, kalau misalnya selection ini mengganggu, jadi Anda bisa sembunyikan ya. Jadi bisa hidden, control H gitu. Jadi Anda bisa hidden, control H. Nah, selanjutnya Anda bisa langsung berikan shadingnya di sini. Nah, seperti itu misalnya. Di bagian mana saja sih yang dia ada cahaya. Nah, sekarang kita tentukan dari mana sih asal cahayanya. Anggap saja cahayanya dia berhadapan dengan cahaya gitu ya, jadi lebih mudah. Jadi ada bagian yang ada cahayanya dan ada bagian yang ada shadingnya gitu. Apanya? Tergantung gininya, tergantung kita tentukan dari mana dia sumber cahayanya. Misalkan apa ya, yang tipe lah, pedang lah. Oh, pedang. Pedangnya seberapa panjang pedangnya? Dari sepanjang pinggang ke Sepanjang jalan kenangan. ya, dari kepala ke pinggang Pak. Dari kepala ke pinggang. Mario rumusnya lah Pak, taruh pedang di belakang. Oh ya, oke, nanti ya kita bisa, karena kalau mau pedangnya kita kan perlu ini lagi, kita perlu gambar lagi. Jadi di sini tanpa ini dulu deh, tanpa aksesoris dulu ya. Nanti kalau aksesoris boleh, nanti kita buat aja pedang misalnya di sini. Oke, nah di sini tentunya nanti shadingnya akan menyesuaikan dia dengan bagian kostumnya ya. Misalnya kita kostumnya ini kita pakai shadingnya lagi, jadi kita atur. Nah, sebenarnya kok dia sudah warnanya udah sama, jadi kita tinggal pilih yang di bagian contiguous ini, kita hilangkan centangnya. Jadi kalau kita pilih satu warna yang sama, itu akan terpilih semua bagian warna yang sama. Nah, kemudian kita pilih lagi warna untuk shade kostumnya misalnya. Misalnya dia agak kebiruan misalnya. Nah, di sini shading ini flat shell shadingnya sini. Nah, bisa seperti itu. Bagian sini ya langsung seperti itu. Nah, udah dapet. Nah, sekarang shading, jadi ada shading. Nah, sekarang kita bisa tentukan. Jadi di sini ada dua warna ya, jadi warna yang warna utama, warna gelap, sama warna terangnya. Jadi kita sekarang tentukan warna bagian terangnya. Misalnya di bagian biru ini kita beri warna bagian terangnya agak terang. Nah, seperti itu. Nah, kita pakai di warna terangnya di sini ya. Misalnya di bagian belum di select ya.
seleksi bagian terang. Nah, di sini kita pakai yang bagian warna terangnya itu misalnya di bagian sininya. Oke, dari sini misalnya. Bagian warna terangnya. Jadi teringat torso. Torso. Oh, torso. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai yang warna terang ini, kita juga secara tidak langsung kita menentukan material atau apa ya, bahan atau tekstur dari kulitnya. Misal kok seperti ini, dia kecenderungannya sebenarnya lebih licin gitu ya. Licin ya. Oke, nah seperti itu. Lalu bagian ini, bagian kostumnya sekarang, bagian yang terangnya. Ini sama bagian yang situ. Ya, misalnya seperti itu misalnya. Oke. Nah, sebenarnya ada bagusnya kita gunakan bagian shading, walaupun dia cel shading, jadi kita bisa buat yang bagian yang bayangan tuh lebih soft gitu ya. Jadi gini, misalnya nih bagian ininya, bagian kostumnya gitu ya. Atau misalnya satu-satu kita pilih ya. Misalnya bagian ini dulu. Nah, kita bisa pakai shadingnya itu dengan gradasi yang ini. Gradasi, kita pakai gradasinya itu dari yang warna ke bagian transparan. Nah, misalnya kita cari warnanya paling gelap, jadi warna paling gelap. Nah, kita bisa pakai tetap di layer shadingnya gitu ya. Atau kita bisa buat satu layer grad gitu, bagian gradasi gitu. Nah, di bagian gradasinya itu kita bisa langsung misalnya kita pilih juga seleksi semuanya. Bagian gradasi ini kita pakai warna Oke, nah lalu bisa saja juga di bagian depannya itu dia ada bagian yang lebih terang gitu ya. Di sini kita bisa pakai misalnya multiply gitu ya. Oke. Nah, misalnya bagian matanya kita bisa buat gradasi, misalnya bagian matanya itu kan bagian merah itu dia yang paling bersinar gitu ya. Kok gini gitu? Oke. Oke, jadi misalnya bagian mata. Kita cari warna yang paling terangnya. Oh, dia multiply soalnya. Oke. Sini. Oke.
Nah ini secara simpel seperti itu. Sebenarnya kalau line art ya, nah sekarang kan line artnya nih dia gelap ya, jadi sebenarnya kita bisa saja kita beri warna di atas line art itu. Jadi kita pilih line art, jadi klik kanan, select pixel gitu ya. Nanti kalau kita lihat nih, misalnya kok saya pakai hidden ya, lalu saya tambahkan lagi di sini ada gradasi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita pakai yang warna terang, lebih terang, nah dia langsung akan menutupi bagian yang line artnya itu. Nah dia mewarnai bagian line art. Jadi line art tuh jadi lebih dynamic, dia tidak warnanya tidak dark gitu ya, dia lebih dynamic. Oke. Nah ini kalau shell shading gitu ya, oke, kita buatnya bayangannya biar nggak kosong gitu ya, shadow. Oke, nah kita pakai yang backgroundnya misalnya oke, itu kok putih tuh biasanya lebih mematikan warna. Oke, jadi kita udah punya ya satunya. Atau misalnya kalau Anda mau buat bayangannya lebih ke belakang gitu ya, jadi Anda bisa pakai dari color, dari line art, lalu Anda buatkan shadownya yang benar-benar akurat gitu ya, shadownya benar-benar kita pakai itu mana dia, mana nih, oh sebentar, color, line art, misalnya dia berdiri di situ, misalnya ada dinding di belakang gitu ya. Ya, misalnya seperti itu. Nah itu kalau kita pakai warna hijau dan biru. Ini kok cel shading ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi shadingnya itu pakai tipe brush yang sama ya Pak? Kenapa? Tadi shadingnya itu pakai tipe brush yang sama ya? Oh iya, pakai tipe brush yang sama. Nah sekarang itu kalau yang cel shading. Nah kalau misalnya kita mau pakai yang model kayak cat air gitu ya, cat air atau gini apa, kalau kita mau pakai misalnya apa tadi, oh ya cat poster itu. Nah sekarang kita saya peragakan yang model ini ya, model painting gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya cel shading gitu ya, cel shading. Di sini ada semuanya. Salah sini sekarang buat yang painting. Oke, yang painting saya semuanya mulainya dari line art ya. Oke, nggak apa-apa kita pakai color ini, tapi matanya kayaknya lebih bagus kalau kita pakainya apa ya, kuning aja ya. Nah lebih oke sih kok kuning deh, jadi lebih sesuai deh warnanya kok kuning dibandingkan merah. Nah sekarang kita mulai coba untuk painting gitu ya. Nah kita mulai memang dari flat color dulu. Nah sekarang kita pakai painting. Nah kalau model
kalau model watercolor gitu ya, kita bisa pakai brush yang sangat bervariatif gitu ya. Misalnya sini color shading gitu ya, shading. Oke, nah seperti tadi saya sampaikan, untuk teknik watercolor dia biasanya transparan dan dia dari warna mid-tones itu bisa ditambahkan dengan cat sehingga dia tambah untuk mencari warna gelapnya dia dengan warna gelap dari mid-tones itu, bukan dari gelap ke terang. Nah ini dia model yang watercolor gitu ya. Nah kalau untuk pakai watercolor kita bisa pakai brush yang sedikit berbeda. Kita pakainya model seperti ini misalnya. Nah lalu untuk bagian opacity kita bisa kita turunkan, dan di bagian pressure-nya di bagian pressure itu kita bisa aktifkan di sini. Di sini dia ada always use pressure for opacity when off, brush pressure control pressure. Nah, di sini kita pakai pressure opacity-nya. Nah, kalau kita pakai model brush yang ini, kalau kita buat garis gitu ya, kalau kita buat warna, dia tuh ada tebal tipisnya gitu. Jadi dia semacam ada apa ya? Kita bisa ambil warnanya, lalu kita bisa tambahkan lagi. Nah, kita bisa bereksperimen di sini di warna-warna yang lebih kaya gitu ya. Jadi kita bisa ambil misalnya kita pakai warnanya, warna ada kuningnya gitu ya. Jadi misalnya di bagian sini ada warna kuningnya. Lalu di sini kita bisa pakai warna yang agak gelap gitu. Sini warna yang agak gelap. Jadi dia akan jadi lebih apa ya, lebih hidup sih sebenarnya. Misalnya kita membuat bagian, jadi misalnya kalau kita ingin tambahkan tekstur itu sebenarnya bisa memungkinkan sekali gitu. Nah di sini kita bisa tambahkan, jadi dia painting dia modelnya, dari untuk membuat bagian yang gelap kita dari bagian yang terang dulu. Misalnya kita teori warna kita terapkan di sini, misalnya kita buat ada ininya apa namanya, ada gelap terangnya, lalu bagian kontrasnya. Yang bagian sini kita buat lebih terang. Kita bisa tambahkan di bagian terangnya. Bagian sini juga kita buat. Nah kok dia, nah sebenarnya perbedaan mengenai yang watercolor dengan yang cat poster gitu ya, poster color atau cat minyak, itu sebenarnya mengenai pendekatan dari gelap ke terang atau dari terang ke gelap itu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita dari watercolor tuh kita dari terangnya ke gelap gitu. Di sini misalnya kita buat di sini bagian sini, kita buat lebih terang lagi. Nah seperti itu. Misalnya dari terang kita buat gelapnya gitu. Misalnya di sini ada, jadi warnanya bisa lebih matang gitu ya. Jadi kita bisa berikan warna, tidak hanya satu warna flat gitu, tapi bisa warna yang sangat variatif, yang kaya gitu. Misalnya saja kita pakai warna biru bagian sini gitu. Atau misalnya kalau kita pakai yang kita sembunyikan ya seperti itu. Itu misalnya kita bisa tambahkan gitu ya.
Oke, misalnya dia ada bagian yang bagian terang, ada bagian gelap, intinya seperti itu sih sebenarnya. Oke, nah sekarang kita bagian, masih sepatunya belum ya, sepatunya belum, jadi kita berikan sini, lalu bagian sini, bagian sini. Oke. Nah, lalu sekarang tinggal di bagian belum di sini bagian tiket. Nah, sekarang bagian di warna kulitnya misalnya, warna kulitnya. Nah, ini dia dari warna tengah gitu ya. Kita sekarang buat gelapnya, shading. Nah, kita cari warna tengahnya, lalu kita pilih warna gelapnya gitu ya. Gelapnya sini. Di sini ada warna gelapnya. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa kita adjust dengan ini juga, dengan dengan gradasi gitu ya. Nah, misalnya di bagian kulitnya ini kita bisa cari warna yang lebih terang gitu. Jadi kita bisa langsung buat kontur langsung buat konturnya gitu. Sini kita bisa tambahkan yang lebih terang gitu, mulai itu misalnya. Bagian matanya juga sama. Jadi sebenarnya bisa dengan, kalau kita lebih tekan dia lebih tebal gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita pakai penekanan empasis. Jadi misalnya bagian yang ini kita bisa tambahkan details yang lebih seperti ini misalnya detailsnya. Oh iya, sini. Oke. Ya, seperti itu. Nah, tentunya shading ini sebenarnya kita perlu perlu menentukan dari arah ininya, arah cahayanya dari mana dia gitu. Kalau kita tidak menentukan dulu arah cahayanya, nggak bisa kita di mana kita cari yang terangnya, yang mana yang gelap, itu harus ditentukan dulu dari arah cahayanya dari mana gitu. Oke.
misalkan yang terlalu kontras itu bisa kita redupkan gitu ya. Nah sekarang kita bisa pakai lagi satu, ini kan sudah kita dapat ada tiga layer ya. Nah sekarang kita pakai misalnya kita untuk mewarnai lagi, misalnya kita pakai gradasi gitu ya, gradasi grad. Nah di sini misalnya Anda perlu di mana, kita pilih dulu di bagian color, di bagian shadingnya, sama di line artnya. Nah di grade ini, nah kita juga bisa saja naruh gradasi ini di atas layer gradasi, di atas layer dari line art. Jadi misalnya di sini kan dia biru, jadi kita bisa tambahkan merah yang lebih kontras gitu ya. Jadi kontras itu sebenarnya bagus untuk memberikan feels keseimbangan warna gitu. Misalnya di sini, misalnya di sini, karena dia merah sama biru kan dia sebenarnya kontras tuh. Itu di sini atau di sini aja deh, misalnya di warna yang ini, bagian warna yang ini kita pakai grade-nya. Di bagian bawah sekarang, bagian bawah pakai gradasi. Jadi sebenarnya ini ada bagian yang tertutupi dengan gradasinya itu dia diwarnai itu, jadi tidak kita sekedar memberikan warna hitam untuk bayangan gitu ya, karena bayangan itu tidak hitam warnanya tapi warna gelap tuh. Sini gradasinya. Oke, nah sebenarnya untuk memperkuat warna itu sebenarnya di background tuh jangan putih sih sebenarnya gitu. Jadi saya waktu dulu sempat diajarkan kalau membuat warna tuh biar bisa dia muncul itu jangan pakai warna putih, karena dia sebenarnya mematikan warna. Oke, sekarang kita tangani bagian mata ya nih, tangani bagian mata, kita pakai shadingnya. Misalnya dia bagian matanya kita kasih warna putih. Ada bagian yang terang gitu ya, semakin terang. Nah kalau kita mau bagian yang benar-benar warnanya solid, ini kita matikan dulu nih opacity-nya, kita pakai yang tadi, mana yang tadi, nah yang ini. Seperti itu. Kasih warna merahnya sedikit. Oke, dah langsung kita udah punya satu. Nah, misalnya tadi ada mau pakein pedang itu. Pedang ya. Ntar lu, ini kan line artnya masih bisa sih sebenarnya kita buat. Misalnya dari line art kita buat gradasi gitu ya. Kita buat gradasi. Jadi di sini bagian udah ada sini di line artnya. Kita buatkan gradasi yang merah di bagian line artnya. Udah nih dah muncul di sini. Oke dah. Oke, sip. Nah bisa aja misalnya kalau kita mau buat kayak ada cahaya gitu ya, cahaya dari ini kan dari depan ya. Oke, kita buatnya cahayanya light gitu ya, lighting, misalnya lighting. Misalnya cahayanya dari mana sih, dari depan gitu ya. Kita buatkan lighting di sini ya, colornya semua kita pilih nih, line artnya. Misalnya kita pakai cahaya yang terang nih, kita pakai yang ini aja, yang apa namanya, yang linear gitu ya. Seperti itu misalnya, dia kenceng. Nah sekarang kok ada lighting, tentu saja ada terang, ada gelap gitu ya. Misalnya lighting ini kita pakai misalnya screen gitu. Nah screen kita pakai ke screen, nah, kecilin. Nah sekarang lalu
lalu di bagian bawahnya kita pakai shadow gitu, shadow di bagian belakangnya, di arahnya berlawanan, di arahnya. Jadi misalnya kita pakai shadownya itu yang ini, shadownya udah berlawanan, nah seperti itu. Jadi dia ada apa namanya, ada keseimbangan itu. Jadi shadownya ini kita pakai misalnya apa ya, pakainya multiply misalnya, opacity-nya kita kecilin, lightingnya di screen fill-nya kita kecilin. Nah jadi ini lightingnya ini cahayanya, ini shadownya gitu. Nah misalnya kalau kita mau pakai tambah ada bersinar di matanya, kita bisa kasih satu layer lagi, tambah yang keras, kita pakai yang nah seperti itu, twing ya gitu. Sebenarnya bisa aja kita mau perkuat rim lightnya, bisa aja kita tambahkan rim lightnya di sebelah situ gitu. Nah misalnya mau tambahkan bayangannya, mana bayangan, kita punya bayangan yang tadi, bayangannya di cel shading itu kita bisa pinjam ada yang ini ya, kayak gitu sih. Nah misalnya seperti itu. Nah misalnya kamu kasih pedang itu ya, pedangnya mana pedang ini, coba pedang misalnya, pedangnya misalnya, saya buat pedang ini sesuai request nih, sesuai request pedangnya. Sini misalnya pedangnya. Oh sorry, bentar. Kan ini dia. Nah di sini biar gampang. Nah di sini langsung kita flip horizontal. Oh iya belum di ini ya, belum di duplicate. Flip horizontal. Anggap ini pedang. Ya, pedang. Sekarang punya pedang. Pedangnya di belakangnya gitu. Udah tambahin dia ininya, kok itu deh, tambahkan gagangnya, misalnya gagangnya itu ada di bawahnya. Oke. Ini kok pedang maksudnya, Giverona maksudnya pedangnya gimana sih tadi, coba sampaikan maksudnya pedang itu gimana? Suaranya kecil. Pedang Star Wars sih, tapi yang itu bagus juga sih. Oh gitu. Aduh, ya dah. Nah, ya kayak salah satu Apa? prajuritnya Nova Prime itu di Guardian of the Galaxy, Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Guardian of Galaxy. Nah gitu. Itu aja keren, Pak. Mana dia? Kok Cus.
Oke, misalnya kayak gitu misalnya. Nah kalau dia pedang itu ya dia harus Agak merek Pak. ya, merek kena dia nanti kena bottomnya, kena batnya. Nah kita kasih gelap aja ya warnanya, kita kasihkan warna gelap. Jadi sebenarnya dia nggak perlu menampilkan pedang itu, nggak perlu dia apa ya, terlihat kontras gitu ya, terlihat dengan jelas gitu. Jadi cukup ditampilkan seperti itu. Tapi di bayangannya nggak matching jadinya, jadi kita ganti saja bayangannya. Kalau bayangan di bawah itu misalnya, kita buat bayangannya misalnya nih, kita buat bayangannya, line art, shadow, sama ini juga ya, sama pedangnya juga ya, sorry, sama pedangnya juga, shadownya, ini shadow, oh ya, buat shadownya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu jadilah. Oke, sekarang kita beri nama, siapa namanya si karakter ini. Namanya siapa? Ada yang punya ide? Nova, Pak. Hah? Nova. No, siapa nama anak kamu tuh? Sama kayak nama karakter di Guardian Galaxy, Pak. Nova. Oh ya ya ya. Oke deh. Nah oke sip gitu ya. Jadi tadi kan kita sudah workshop lah nih, namanya workshop ya. Ini kok yang modelnya painting, ini ada apa nih? Oh pedangnya ya. Nah, pedangnya. Shadow. Oke, ini model cel shading lah tadi itu ya, cel shading dengan mata merah gitu ya. Lalu kita buatkan yang model painting gitu. Jadi sebenarnya pendekatannya bisa Anda bebas sih sebenarnya, mau pakai yang flat color juga oke. Kok flat color dia nggak ada deh shadingnya, dia hanya flat color aja, dia nggak ada shadingnya, dia pakai flat color aja dia gitu. Bisa sebenarnya flat color kan ada yang pakai model flat color ini kayak Tintin gitu, dia pakainya flat color. Oke juga sih sebenarnya, itu jadi gaya sendiri juga, gaya khas gitu ya, pakai flat color. Atau misalnya mau pakai shadingnya, lalu Anda tambahkan gradasi gitu, boleh sih sebenarnya. Intinya ini ada beberapa pilihan teknik yang bisa Anda pakai gitu ya, seperti itu. Oke, baik, ada pertanyaan? Sudah ya, mudah-mudahan gimana George? Saya mau tanya Pak, Ya gimana George? untuk UASnya nanti itu karakter Tanarami itu posenya di semua angle itu sama, atau misalnya yang hadap depan itu boleh berpose tangannya tapi yang lain itu mungkin cuma di samping gitu Pak? Jadi gini, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba gini ya, saya coba share yang ini ya, yang maksud dari UAS itu ya. Jadi gini, ntar ya George. Jadi yang saya ingin sampaikan mengenai UAS itu nanti kan sebenarnya Anda membuatnya turnaround karakter design yang seperti ini. Nah, sebenarnya tampilan depan dengan tampilan 3/4, tampilan belakang ini sebenarnya dia dibuat sama. Jadi kenapa sih
penting untuk menempatkan garis-garis itu di background dari karakter itu, karena itu sebagai panduan. Misalnya garis yang ini yang di atasnya adalah panduan tinggi dari karakter. Jadi semua karakter ini dia sebenarnya berdiri dia sama nih, berdiri sama dia di atas ini. Di bawahnya juga batas untuk kakinya. Jadi itu sebagai pemandu, jadi sebagai panduan untuk karakter kita. Jadi biar dia konsisten itu. Misalnya di sini bagian matanya, di sini ada 2 garis ini untuk menunjukkan jarak matanya, itu tinggi matanya sama di bagian bawah matanya. Terus lalu di sini ada bagian mulutnya. Jadi sebenarnya garis-garisnya sebagai panduan sih dia, George. Jadi kenapa kita dari tampilan tampak depan, tampilan 3/4 depan, tampilan samping, tampilan 3/4 belakang, tampilan belakang ini dia berada pada satu garis, karena itu dia sebenarnya satu karakter yang tampil dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika dia ditampilkan dalam satu sekuensial, dia akan menjadi berputar dia. Anggap aja misalnya yang ini ya, ini saya contohkan ya. Oke, jadi di sini kan yang tampak belakang menjadi tampak belakang 3/4. Ini tinggal saya tambah ke sini, lalu saya flip. Oke. Nah, yang tampak belakang copy. Lalu misalnya di sini yang tampak samping kanan itu saya jadi tampak kiri. Tinggal di flip. Nah, sebenarnya itu sih bagusnya dia, kenapa dia polanya seperti itu, karena nanti kita bisa menggunakan sebenarnya kita hanya membuat 5 ini saja, 5 gambar ini. Yang tampilan yang balik ini sebenarnya dari flip dari bagian yang ini, yang tampilan yang tampak kiri flip dari bagian tampil kanan gitu sebenarnya. Lalu misalnya ya tampak yang 3/4 satunya lagi ini 3/4 depan ya. 3/4 depan ini dari 3/4 depan yang lagi satu yang ini. Jadi kita bisa copy, lalu kita tinggal flip itu. Jadi intinya kita punya satu aset yang hanya terdiri dari 5 gambar, lalu kita bisa kita bisa duplikat lagi sehingga dia jadi satu gambar seperti ini. Nah, nanti kelebihannya, keuntungannya, kita nanti akan membuat turnaround karakter desain yang beranimasi itu dari gambar ini. Misalnya nih, saya buat ya, saya duplicate ya, lalu sini saya save dulu deh. Lalu misalnya di sini dia dibuat satu gini deh, satu tampilan ini. Nah, ini bagian ini semua kita matikan, hanya tampilan tampak depan. Ini lalu kita image, kita crop gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal masukkan yang lain. Ini depan, kita punya depan. Nah, sekarang kita lihat yang tampilan yang 3/4 depan. Ini dia depan yang ini. Kita masukkan dia ke sini. Seperti itu. Kan ada nih ke depan. Oh, ini kurang di bawahnya. Oke. Kemudian tampak samping kanan ya, samping kanan kita masukkan sana. Ini kita pilih, atau ini kita kanan ini di yang kanan sama ini kita berikan satu bawah di align gitu ya. Oh, ini dia nggak align. Oke, jadi satu ketiganya kita align paling bawah gitu ya. Nah, di bawah. Oke, sini lalu dia balik. Jadi ini tugas UAS kita buat data karakter ini, Bang. Ya, ini turnaround karakter ini yang wajib Anda buat. Kalau yang ekspresi facial expression dan yang deskripsi karakter dalam standar karakter sheet itu opsional, tapi kalau Anda buat ya nilainya lebih bagus gitu. Yang ini yang Ekspresinya banyak. ekspresi ininya apa namanya, library-nya.
Nah seperti ini sih jadinya dia. Entar loh, dia. Oke, nanti dia akan jadi berputar lah dia nanti. Lalu yang belakang sekarang tampak belakang. Ini belakang. Lalu yang belakang 3/4 ini. Lalu yang kiri ya, kiri. Kan ada kiri kopi, kiri. Depan kanan kopi betul. Kanan kopi lalu depan kopi 3/4. Oke, ini sudah semua jadi. Nah sekarang tinggal kita ini aja, kita pakai animasi GIF itu. Windows, kita pilih timeline. Oke, nah di sini kita masukkan aja. Jadi kita buatkan lagi duplicate frame seperti itu, duplicate frame lagi. Yang ini duplicate frame lagi, 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 yang ini. Nah nanti dia langsung akan balik deh, jadi ada 8 frame. Jadi kok di play langsung muter, wih, langsung muter gitu, wih. Ntar lah coba saya biar lebih bisa. Nah, play. Nah muter dah langsung dia. Jadi itu George tujuannya kenapa dia seperti itu, dia formasinya. Ini sebenarnya bisa kita lebih lambat lagi nih. Misalnya kita ini kan 0 second, kita pakai 0,1 ya. Nah, lebih lambat tadi ya. Kok mau lebih lambat lagi, misalnya kita pilih 0,2 second misalnya. Lebih lambat ya dia. Seperti itu George. Halo. Nah gitu, udah kebayang ya George ya. Lumayan sih. Ya itu dah. Jadi itu dah perlunya kita buat panduan garis itu. Nih, kenapa sih kita perlu buat panduan garis gitu ya? Di sini ada garis, ada lines-nya ini. Karena itu tujuannya kita pemetaan gitu. Jadi matanya di mana, dia mulutnya di mana, bagian misalnya kita ukur aja nih, misalnya ada pinggang, kita buat garis. Makanya nanti saya sediakan waktu khusus untuk workshop membuat turnaround karakter desain ini. Makanya diisi yang itu form untuk yang offline itu seperti itu. Jadi kita nanti workshop sekali di kampus gitu ya, minggu depan ya. Yang ini untuk buat line garisnya itu kan satu layout Pak ya, itu Pak ya, Ya satu layout satu page yang panjang itu kan, yang skip ya. ya, tapi nanti Itu nanti di tab Pak ya, kenapa? per slide itu nanti dipotong ya Pak ya. Oh Ya, kalau jadi kayak satu bagian itu punya jadi frame dia jadinya Pak. oh ya ya. Ya. Pak, saya mungkin agak bingung, itu Bapak ada step-stepnya untuk menyusun karakternya dari buatnya sama layoutnya, susunan layoutnya. Oh maksudnya gini, apa namanya, kayak tutorialnya. Ya dari awal kita mau membuat karakter yang tadi untuk biar bisa bergerak dan memiliki urutan garis gitu Pak. Oh ya boleh, nanti saya buat. Maksudnya tutorial video atau dokumen kayak PDF? Awal baru kan dari kontrol itu dia kita harus sediakan apa dulu. Oh gitu ya. Agak sulit detail. Oh ya udah, nanti saya buatkan kalau itu video tutorial. Tapi bagusnya makanya kamu ikut gini nggak, apa namanya, isi formulir offline sessionnya nggak? Ah itu nanti kan kita workshopnya juga kita itu bakal step by step itu juga. Tapi nanti saya sediakan juga untuk rekan-rekan yang lain ya, karena kan hanya sedikit yang ikut offline. Jadi saya boleh dah, terima kasih ya Gifron atas usulnya. Jadi nanti saya akan buatkan dah videonya kalau gitu ya, video tutorialnya. Ya. Berarti membuat turnaround karakter desain gitu ya. Ya. Tapi waktu gini kok, waktu online session yang minggu lalu kan saya juga udah ini, saya sempat peragakan yang karakter yang tadi itu. Dari from scratch juga, dari membuat sketsanya gitu. Coba deh tonton yang online session yang minggu lalu.
Nanti saya juga sediakan dan nanti juga ininya apa namanya tutorialnya gitu ya. Oke, sip sip sip. Oke, sip. Nah, ini terlalu soalnya saya form persetujuannya masih 17 ya. Oh, udah 19 ya. Oke, sip lah. Jadi saya langsung dah saya bisa ini. Saya bisa siapkan labnya, lab di mana yang bisa kita pakai gitu ya sama apa namanya grafik tabletnya gitu. Untuk form class offline-nya dikumpul kemana? Oh, ya diisi aja di ini Tias. Kan saya ada ngasih link tuh. Ini linknya, mana ada linknya? Ada kok di Google Classroom itu. Di Google Classroom ada linknya. Tinggal diisi aja nanti kan sudah langsung direkap. Bisa saya rekap di Google Form ya. Gitu ya Tias. Jadi untuk form class offline-nya itu hanya diisi saja. Tinggal diisi di Google Form-nya. Tinggal diisi di Google Form. Tuh ya Tias ya. Ya, jadi kan ada itu, coba lihat di ini saya posting juga kok di kelas. Nah ini yang di formnya ini saya boleh deh saya copy lagi ya. Copy lagi ini formnya. Itu formnya. Itu formnya saya kopikan. Jadi silakan diisi formnya, nanti kita workshop di lab. Tuh. Kira-kira minggu depan ya, nanti saya coba pastikan deh, nanti saya share di pengumumannya mungkin tanggal 4 mungkin ya, tanggal 4 Januari ya. Tuh, hari Selasa berarti Selasa depan. Tuh. Oke, baik, ada pertanyaan lagi rekan-rekan sebelum saya tutup online sessionnya? Udah ya? Oke deh, sip. Kalau begitu saya tutup ya online sessionnya. Terima kasih rekan-rekan sudah meluangkan waktu untuk mengikuti online session mata kuliah desain karakter yang gabungan dari dua kelas ini. Jadi form untuk kuliah offline-nya akan saya tutup hari Kamis. Jadi setelah itu langsung dah saya siapkan kelasnya gitu ya, dengan grafik tabletnya saya siapkan. Oke, baik, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Semoga senantiasa sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan kita di offline session atau di online session minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.